Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini adalah jiwa yang bersedih. Kira-kira bagaimana, siapa yang bersedih, dirimu kah ataukah dirinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Virgo ya. Virgo. 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 Kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada The Empress. Wah. Saya lihat di sini ada beberapa yang berpisah ya. Ini entah dirimu, entah dirinya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Di mana perpisahan, entah kamu, entah pasanganmu, atau berpisah dengan anakmu, di sini ada kerinduan yang mendalam. Wow. Ada beberapa juga yang merasa bahwa kok hidup saya begini-begini saja. Saya sudah berbuat baik, tapi kok semesta tidak berpihak padaku. Ya, ini ada beberapa dari diri Virgo ya. Saya merasakan energi Virgo yang paling dominan di sini, dimana betul-betul sangat terpukul, kehilangan orang yang dicintai, entah pasangan, entah anak. Ini kehilangan dalam artian berpisah dalam tanda kutip, dipanggil semesta, dipanggil Tuhan, ataupun berpisah ya, mungkin karena cerai, putus, ataupun mungkin ya itu tadi berpisah, cerai, akhirnya anak juga ikut, sedangkan kerinduan yang terdalam itu ada gitu. Ataupun mungkin kamu konflik dengan orang tua ya, akhirnya kamu tidak bersama orang tua ya, karena ini bicara tentang konflik, berpisah, tidak bersama padahal masih sayang ya. Oke, yang bisa membuat yang buat dirimu juga bersedih di sini adalah karir ya. Ada di sini ada Eight of Pentacles, di mana kamu merasa kok karir saya begini ya. Saya menginginkan tempat yang baik, sudah dikasih semesta, malah tempatnya kok kering. Artinya contohnya ya, saya mau PNS, kerja PNS. Begini semesta kasih, kamu lulus PNS. Ujung-ujungnya kok gajinya kecil ya. Kok PNS kemarin gajinya besar, kok sekarang gajinya kecil ya, nggak ada tunjangan. Ini contoh ya. Atau mungkin kok banyak sekali keterlambatan pembayaran ini itu ya. Ataupun mungkin kamu di bidang mana gitu, kontraktor ya. Ya, kamu inginkan dapat proyek. Setelah dapat proyek kok malah tekor banyak ya. Seolah-olah kamu merasa bahwa kok orang lain itu bisa dapat untung banyak, bisa sukses, kok saya mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi pada saat saya mendapatkan apa yang saya inginkan kok malah nggak, malah buntung bukan untung gitu. Ya, kamu merasa bahwa kok karir saya seperti gitu, banyak sekali kesulitan-kesulitan. Atau bahkan ya gagal, dapat penalti, dapat teguran.
Atau bahkan mungkin kondisinya kalau kamu sebagai karyawan malah kinerjamu nggak bagus, pimpinan marah-marah dan mungkin ya kamu resign atau dipecat. Ya. Sehingga kamu pusing stres dengan pekerjaanmu. Yang kamu inginkan malah kamu dapati, tapi malah nggak menyenangkan, nggak mendapatkan untung, nggak membuatmu bahagia. Ten of Cups, ya kamu merindukan keluarga yang baik, ataupun mungkin kondisinya kamu merindukan jodoh. Kapan ya jodoh saya datang? Kalau masih jomblo jodoh. Tapi kalau sudah berkeluarga ingin kapan ya suami saya baikan lagi dengan diriku, istriku baikan lagi dengan diriku, ataupun mungkin kondisinya ya kapan kita rujuk, karena di sini ada beberapa yang berpisah tapi belum cerai secara negara. Ataukah saya harus berpisah? Saya bingung. Apakah tetap saya harus melanjutkan hubungan ini ataukah stop sampai di sini saja? Betul tidak Virgo? Kamu pusing ya, stres ya. Gimana pasanganmu diam, kamu pun diam, bingung. Bersama juga kecekcok, tidak bersama juga rindu. Tetapi kamu memilih diam karena takut ya. Jangan sampai salah langkah lagi atas keputusanmu. King of Wands. Ada beberapa juga yang membuatmu terluka dari ucapan, dari tekanan, dari temperamen. Membuat hatimu sedih. Ini lebih banyak ke Virgo ya. Tuh Cicak sudah menegaskan juga tuh. Seolah-olah mereka berkuasa atas dirimu. Ya, contohnya pimpinan semena-mena. Karena dia bos jadi selalu dia benar. Ataupun mungkin kondisinya pasangan tidak menafkahi. Ya, marah mulu. Tidak pernah ada yang benar, yang kamu buat tuh selalu salah gitu. Ataupun sahabat, banyak yang toksik. Kadang membulimu. Kadang menertawakanmu, kadang ya pokoknya aneh-aneh yang menyudutkan dirimu. Cerita sana, cerita sini. Gosip sana, gosip sini tentang kamu. Ya. Ataupun ada keluarga yang iri, cerita sana, cerita sini. Bukan mendukung, mensupport, tapi malah iri. Ya. Menjelek-jelekan kamu. Bahkan mungkin pasangan juga ada menghasut. Karena saking irinya ya. Ataupun mungkin kondisinya mungkin ribut dengan pasangan, akhirnya baku clash ya. Dan akhirnya saling bentrok. Mungkin apa ya, kalau dibilang ya membongkar aib. Ataupun mungkin kondisinya ribut-ribut ya. Ada juga saya lihat di sini keluarga ikut campur keluarga dari masalah kamu. Sehingga kamu merasa tertekan, hidup saya kok begini ya semesta. Apa yang saya inginkan bisa saya dapati, tapi pada saat saya dapati kok kehidupannya nggak sesuai ekspektasi gitu. Kayak kamu nih saya lihat loyo ya, kayak udah kayak macam aduh Tuhan saya nih bingung mau hidup atau tidak ya. Ada beberapa yang kayak udah pasrah, udah berserah aja deh, bingung. Berjuang salah, nggak berjuang juga salah. Mundur salah, maju salah. Diam di tempat pun salah. Terus gimana dong? Apalagi kalau yang terlilit hutang. Pusing. Seolah-olah kamu kerja membanting tulang sekuat tenaga hanya untuk bayar hutang. Kamu nggak nikmati. Seolah-olah kamu budak uang. Ya. Karena tuntutan hidup atau gengsi. Atau ya mungkin gali lubang tutup lubang.
Ya. Karena energinya juga up di Virgo di sini. Orang lain juga ada yang tidak suka sama kamu tidak suka dengan keberhasilanmu ada, dan kamu pun ada beberapa yang kamu tidak suka dari orang itu. Tuh kakakku, ini contoh ya, karena ada saudara juga bakal nggak cocok gitu. Kakakku udah punya rumah baru, kakakku udah punya mobil baru, kok saya enggak ya? Terus besok kamu balas lagi, dia punya rumah baru, kamu juga beli rumah baru, nanti dia nggak suka lagi. Padahal seharusnya kan saling mensupport ya. Wah, adikku berhasil, kakakku berhasil, nah itu kan. Tapi ini malah bersaing ya, kompetisi, sehingga kamu nggak nyaman. Oh, besok dia punya mobil baru, ya saya juga harus punya mobil baru ya. Tunggu kamu ya, ujung-ujungnya apa? Kredit ujung-ujungnya apa ya? Itu tadi saya bilang, jadi budak cuan, budak uang, yang mana kamu harus setengah mati untuk bayar angsuran, stres, pusing. Padahal belum tentu mobil juga dipakai tiap hari. Ini contoh ya, tanda kutip, karena ada beberapa yang hanya untuk gengsi-gengsian, harga diri doang. Banyak mobil taruh di garasi doang, yang dipakainya motor biar cepat, dibandingkan macet dan lecet. Jadi lebih banyak terparkir di garasi dibandingkan kepake. Tapi akhirnya ujung-ujungnya kamu sendiri pusing, karena angsurannya tetap tiap bulan harus berjalan gitu. Nah ini, jadi ada yang bikin kamu marah gitu. Itu sebenarnya dari hati sih. Dan memang saya lihat di sini kamu terkoneksi dengan circle-circle toksik ya. Banyak orang kaya yang toksik. Sebenarnya circle kamu bagus, cuman terkadang pola pikir kamu itu yang negatif. Mereka bicara pukul tinggi itu kan mereka mampu membeli, sedangkan kamu tuh merasa bahwa mereka tuh sombong bicara pukul tinggi gitu. Padahal mereka nggak sombong, mereka punya bicara ya segitu. Cuman terkadang akhirnya kamu mengikuti gaya hidup mereka padahal kamu nggak mampu. Nah ini, karena bicara tentang gaya hidup. Ya, ada the hangman. The hangman di sini ya, kehidupan nggak jelas. Akhirnya kamu pusing sendiri. Stres. Ini saya lihat kayaknya energinya kamu tuh kayak macam udah pasrah ya. Kayak mau menderita juga sudah mati rasa, mau bahagia juga sudah mati rasa. Ya biasa aja. Ibaratkan gini, bahagiaku itu sudah kayak macam biasa aja gitu. Karena apa? Sudah terlalu banyak penderitaan. Ya, menurutmu. Seolah-olah kayak macam semesta itu selalu memberikan cobaan silih berganti. Ya, nggak tahu apa yang semesta mau sama kamu gitu. Ya mungkin ada yang semesta ingin sampaikan, cuman kamu belum ngeh aja. Karena kalau kehidupan kamu begitu-begitu saja, berarti bukan orang lain yang salah atau apapun, tapi dari dirimu yang harus berubah, yang harus introspeksi, yang harus belajar. Ya, nanti kita lihat di pesan semesta apa yang semesta ingin sampaikan kepadamu. Jadi seperti gitu, jiwa yang bersedih. Ya, ada yang ditinggalkan, pekerjaan nggak beres, memimpikan kehidupan yang nyaman, indah, bahagia, tetapi tidak nyata, hanya dalam angan. Ya, mau memimpikan jodoh, ya, tapi belum kesampaian, atau bahkan sudah ada jodohnya malah berpisah. Itu membuat kamu stres ya. Belum lagi karir kamu, belum lagi tekanan dalam pekerjaan, belum lagi tekanan dalam cibiran, ya, tukang iri, tukang gosip, dan kehidupan yang gak jelas, kehidupan yang pusing. Seolah-olah saya ini lahir di dunia ini tuh fungsinya apa ya semesta? Kayak gak ada fungsi deh. Kamu tuh kayak macam, saya merasakan energinya tuh kayak macam sini, kayak bagaimana ya, kayak macam ya banyak pertanyaan sebenarnya. Jadi saya bingung ya mau menjelaskan bagaimana, kayak pasrah udah. Banyak pertanyaan tapi sudah nggak bisa mau bertanya lagi, udah capek mendengarkan jawaban, tapi bagaimana ya? Pokoknya intinya terkadang kamu berpikir bahwa kenapa hidup saya seperti gini, cobanya lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain gitu. Ya karena kamu kuat. Kamu mau naik kelas. Kalau kita mau naik kelas itu kan otomatis kan kita ikut ujian. Kalau kamu lolos, kamu naik kelas. Nah sama seperti di sini dalam ujian kehidupan.
Kamu mau naik kelas ya ikut ujian dulu. Ujiannya apa? Yang sekarang. Dimana mungkin kamu tambah dewasa, akhirnya rezeki kamu terbuka, wawasan kamu up, kamu lebih bijaksana, dewasa dalam berucap, bertindak. Dan akhirnya semua itu akan jauh lebih baik dibandingkan kamu tidak mengikuti ujian. Ini kan sebenarnya dari pendewasaan hidup. Tapi memang saya lihat di sini Virgo sudah lebih banyak yang lebih terpanggil secara spiritual ya, ingin sendiri, duduk diam di tempat, nggak ngoyo-ngoyo ataupun ya berserah aja, nggak mau pusing, nggak mau tersakiti dan nggak mau menyakiti, mau enjoy aja, happy aja, tanpa ada mempersulit orang lain dan dipersulit. Betul tidak? Ya. Jadi itu yang saya lihat ya, jiwamu tertekan. Tertekan karena apa? Tertekan karena terkadang dirimu terlalu keras untuk dirimu. Kamu tidak bisa memberikan ruang untuk dirimu dan kamu terlalu sensitif. Akhirnya dirimu tersiksa karena dirimu sendiri. Virgo. Ya, nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu di akhir ya. Jadi seperti gitu yang membuat jiwamu bersedih. Semoga resonate ya. Jadi kalau memang kamu sayang pada dirimu, bahagiakan dirimu. Jangan meminta validasi orang lain membahagiakan kamu. Buatlah kebahagiaan untuk dirimu, bukan mencari kebahagiaan, tapi buatlah di dalam diri kebahagiaan itu. Ciptakan surga di bumi ini, di kehidupan nyatamu saat ini, Virgo ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf A, ada huruf I, P, M, O, D, Z, H, X, I, B, D-nya double, energinya up, Q, E, V, wah P-nya double juga, ada H-nya double, wow ini banyak yang double, berarti orang-orang ini ya. L, C, M, dan ada huruf Q. Jadi untuk koneksi orang-orang yang membuatmu terluka atau membuat jiwamu bersedih, di mana inisialnya ada huruf A, I, P, M, O, D, Z, H, X, I, B, D, Q, E, V, P, H, L, C, M, dan G ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi dengan dirinya, mungkin dari zodiaknya, dimana kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, ada Virgo, ada Leo, ada Aquarius, Cancer, Libra, Gemini, ada Pisces, dan Capricorn. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang, wow sabar ya, kok miring-miring nih. Sagittarius, ada Virgo, Leo, ada Aquarius, Cancer, Libra, Gemini, Pisces, dan Capricorn. Oke, semoga resonate. Dan saya mau ambil 2 kartu lagi pesan semesta untukmu. Secara random apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu di sini? Wow, The Devil ya, dan Justice. Semesta mau sampaikan kepadamu, terkadang hidup ini tuh penuh dengan warna ya. Kadang gelap, kadang berwarna ya. Nikmati saja. Harus ada keseimbangan tuh, Justice. Terkadang kita di bawah, jangan serasa hidup ini sudah dead. No. Kamu harus up supaya kamu bisa di atas. Dan pada saat kita di atas jangan songong.
Terkadang pada saat di atas kamu songong, ataupun mungkin kamu merasa bahwa saya tidak berhati-hati. Artinya gini, kita tuh harus bisa berhati-hati. Pada saat kita jaya, kita harus bisa punya tabungan untuk suatu saat nanti jangan sampai kita miskin gitu. Kamu enggak. Kalau kaya ya kaya aja, miskin ya ya, padahal kamu nggak bisa tahu bahwa kita tuh harus bisa melawan arus. Ya, jangan mengikuti arus. Dimana kalau kita kaya, ya harus punya simpanan seperti kita miskin gitu. Ada sedikit dibandingkan kita habis-habiskan gitu. Tetapi kalau kita miskin, jangan juga langsung berkecil hati, marah, emosi, apapun. Ya anggap diri kita kaya supaya apa? Energi positif itu masuk dan ada rezeki banyak masuk dalam hidupmu. Ya, jangan pada saat kita kaya kita keluar, pada saat kita miskin kita di dalam rumah. Itu terbalik bosku. Ya, pada saat kamu, ini semesta mau sampaikan, pada saat kamu kere, keluar dari rumah. Kan yang kamu lakukan itu kalau kere di dalam rumah. Kalau kere ya, ataupun mungkin lagi punya banyak masalah, keluarlah dari rumah supaya energi-energi dari stres kamu itu hilang. Ya, kamu dapat semuanya di luar rumah. Dalam artian gini, contoh, saya nggak punya pekerjaan ya, kamu keluar rumah, pergi ke sahabat kek, kemana kek, cari-cari brosur atau apa. Oh, ternyata ada pekerjaan ini. Oke deh, saya mau. Gitu kan, di dalam rumah kamu dapat apa gitu. Sama kalau kamu stres, di dalam rumah stres saja, pusing saja. Ya keluar rumah, hirup udara segar, olahraga kek, apa kek. Kalau kamu banyak uang di dalam rumah, kenapa? Karena kalau kamu di luar rumah akan banyak pengeluaran dan mungkin kamu membeli sesuatu yang tidak penting. Ya, bukan keluar rumah, no. Tapi kamu lebih banyak di dalam rumah. Lebih fokus pada keluarga. Jadi uangmu itu habis untuk keluarga, bukan habis foya-foya dengan yang lainnya yang nggak penting. Ujung-ujungnya habis. Ya, jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan. Ingat, kehidupan itu harus apa kalau kita bilangnya ya, nikmati proses, bukan menjadi beban. Ini yang kamu rasakan tuh, Cicak sudah menegaskan lagi. Jadi kamu tuh merasakan beban, apalagi kalau kamu jadi tulang punggung keluarga ya. Ingat, kamu itu kuat. Makanya semesta memberikan cobaan yang berat menurutmu, padahal sebenarnya itu ringan. Kenapa? Karena kamu mampu. Cuman kamu belum sadar akan kemampuan kamu. Kamu manusia terpilih. Ya, karena ingat, semesta tidak akan memberikan semuanya itu kalau kamu nggak mampu. Kamu mampu, kamu kuat. Cuman kamu kurang percaya dengan kemampuanmu. Nah, ini semesta mau tunjukkan bahwa dengan cara begini kamu tahu bahwa ternyata saya bisa, saya mampu. Dan dimana kamu harus bisa up terhadap dirimu. Ingat, yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu kaya, sukses adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya, jadi selalu berpikir positif, selalu berbahagia, dan ya berserah. Karena kalau kita berserah, ya apa yang kita inginkan itu terkadang diwujudkan lebih cepat. Kalau kita ngoyo-ngoyo, kadang-kadang nggak dapat. Makanya jangan ada orang bilang kemelekatan atau terlalu ambisi. Santai aja, kalau dapat syukur, tidak dapat berarti belum rezeki. Tetapi kita tetap berusaha dan berpikiran positif, optimis, yakin bahwa kita mampu melewati semua ini, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih berbahagia ya. Oke, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.